Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Agung Indra Wijaya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Sosiologi. Di kelas SOS 20A dengan NIM 105 381 101 420. Yap, kali ini kita diberikan tugas di mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu mengidentifikasi sebuah problematika yang kerap terjadi di dunia pendidikan. Ya, pada kali ini saya akan mengangkat sebuah kasus, yaitu pengaruh negatif kecanduan gadget terhadap dunia pendidikan. Pasti pada era zaman sekarang, semua orang pasti mempunyai gadget ataupun HP di era globalisasi saat ini. Selanjutnya, teknologi pada zaman sekarang ini sangat berkembang pesat dan teknologi semakin canggih. Contohnya seperti gadget yang memberikan dampak yang besar, baik dampak positif maupun dampak negatif. Gadget adalah alat komunikasi modern yang memiliki berbagai fungsi yang canggih. Hal ini membedakan gadget dengan teknologi lain. Artinya gadget selalu muncul dengan aplikasi-aplikasi terbaru yang mengikuti perkembangan zaman. Hampir setiap orang sudah memiliki gadget, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Biasanya setiap orang tidak hanya memiliki satu gadget saja. Hampir semua orang menghabiskan waktunya dengan menggunakan gadget. Contohnya seperti handphone. Pada zaman sekarang ini penggunanya gadget tidak hanya dari kalangan pekerja saja, tapi hampir semua kalangan. Dan salah satunya pada anak sekolah dasar biasanya sudah kecanduan game online. Anak yang sudah kecanduan game online biasanya susah untuk belajar, teman-teman. Oleh sebab itu, peran orang tua dan guru sangat penting pada saat ini untuk mengarahkan anak-anaknya agar dapat menggunakan gadget dengan tepat dalam hal yang positif, sehingga anak-anak mendapatkan manfaat yang positif dari gadget tersebut. Peran orang tua di sini sangat penting, teman-teman sekalian, yaitu orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dan membimbing dan mengawasi, baik dan melindungi dan mendisiplinkan untuk membentuk kepribadian yang baik dan perilaku yang baik pada anak dalam usaha mencapai kedewasaan yang sesuai dengan nilai norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan suatu inti terkecil dalam lapisan masyarakat, tetapi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan anak. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan anak. Pengaruh lingkungan keluarga yang baik akan berdampak baik juga bagi perkembangan anak, yang berpengaruh terhadap perilaku dan karakter anak tersebut. Kita ambil contoh yaitu dalam penggunaan gadget. Anak-anak zaman dahulu jarang, bahkan tidak pernah mengenal apa itu gadget ataupun HP. Gadget pada zaman dahulu tidak pernah dimainkan di masa kecil anak-anak zaman-zaman tahun 90-an, tahun 2000 awal. Pasti anak-anak zaman itu bermain dengan sangat menyenangkan. Mereka menghabiskan waktunya untuk bermain kesana kemari bersama teman-teman. Berbeda halnya dengan anak-anak zaman sekarang. Mereka malah lebih banyak menghabiskan waktu dan berdiam diri di rumah, baik itu di rumah maupun di kamar. Siapa yang seperti ini, teman-teman? Pasti banyak di sini kan. Sambil bermain gadget, tidak hanya orang dewasa, anak-anak yang mulai dari usia 2 tahun sudah mengenal apa itu gadget. Mungkin hal ini terdengar sangat miris, namun kenyataannya memang seperti ini. Terlebih lagi di masa pandemi, di mana sekolah harus menerapkan sistem pembelajaran jauh atau daring yang sudah 2 tahun kita lakukan.
yang mengharuskan setiap siswa yang memiliki handphone atau gadget untuk mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Orang tua berusaha untuk memfasilitasi memberikan gadget pada anak-anak dengan tujuan apa? Yaitu anak-anak dapat melaksanakan kegiatan belajar daring dengan mudah. Namun hal tersebut justru menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Mulai dari perkembangan otak, kesehatan anak terutama mata pada waktu hilangnya ketertarikan anak bermain di luar, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Anak menjadi kecanduan dalam menggunakan gadget secara berlebihan, terutama dalam bermain game, menonton YouTube. Disinilah letak dan peran orang tua untuk mengawasi dan memperhatikan bagaimana pertumbuhan anak dan perkembangan anaknya. Tanpa disadari, hal ini menjadi bumerang bagi orang tua, teman-teman sekalian, ketika mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dibandingkan dengan bersosialisasi dengan keluarga, teman, tetangga, maupun teman sebaya. Melihat banyaknya orang tua bisa lebih fokus dan dalam menjaga dan mengawasi perkembangan anaknya di rumah. Dampak negatifnya yaitu seperti selain memiliki dampak negatif, ya pasti juga memiliki dampak negatif. Antara lain adalah kecanduan game online pada anak sekolah dasar, membuat anak lambat dalam memahami pelajaran, dan juga menyebabkan risiko terkenanya radiasi karena terlalu sering main gadget dan dengan terlalu dekat dengan mata. Dengan adanya dampak negatif ini dalam penggunaan gadget terhadap anak SD, juga dapat solusi untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti menghindari untuk memperkenalkan gadget pada anak-anak SD, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, dan jangan terlalu memanjakan anak-anak. Orang tua juga sangat berperan penting dalam pengawasan ini pada saat di rumah. Contohnya seperti selalu mendampingi anaknya pada saat bermain gadget dan membatasi waktu anaknya dalam bermain game, agar anak tahu bahwa waktu untuk bermain dan belajar selalu mengajarkan anak-anaknya penggunaan gadget yang benar adalah sesuai kebutuhan saja, agar tidak ada salah paham menggunakan selalu, dan memastikan bahwa anak-anaknya menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif saja, misalnya mencari hal-hal dan materi di internet. Guru juga sangat berperan penting di kasus ini, yaitu dalam pengawasan anak-anak di sekolah. Contohnya seperti memilihkan game yang baik untuk anak-anak yang bersifat mendidik, memberikan durasi pada saat bermain game, mengajak anak-anak untuk beraktivitas tanpa menggunakan gadget. Apa sih penyebabnya kalau kita sering bermain gadget atau sudah kecanduan bermain HP atau gadget? Penyebabnya itu sangat besar sekali ya teman-teman sekalian. Dengan dampaknya itu mengganggu belajar siswa, berakibat buruk pada perilaku kesehatan dan sikap siswa, serta mengakibatkan pemborosan untuk sangat diperlukannya pembatasan serta arahan dari orang tua dalam menggunakan gadget atau HP. Gadget atau smartphone ini juga mendapatkan beberapa dampak negatif di dalam dunia pendidikan. Saya akan memajakan sedikit poin-poinnya, yaitu tidak fokus dalam pembelajaran, dapat mengalihkan perhatian murid-murid saat proses belajar mengajar. Kadang mereka teralihkan perhatiannya dengan mengecek pesan atau teks dalam bermain games, atau hanya sekedar mengecek media sosial. Tidak jarang murid-murid melewatkan beberapa pelajaran yang diberikan karena terlalu fokus pada HP mereka. Kemudian dapat menyebabkan kecanduan.
Kecanduan ini sangat berbahaya teman-teman sekalian, yaitu karena HP dapat membuat murid-murid kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon atau HP mereka. Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, HP menjadi hal yang mereka cari dan membuat suatu tren baru, nomofobia, yaitu ketakutan yang muncul karena harus berpisah dengan gadget mereka atau HP mereka. Kemudian ketakutan tersebut muncul karena sifat candu yang dirasakan oleh para murid. Kecemasan muncul jika mereka kehilangan HP mereka. Kemudian yaitu kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Jadi kita semua ini harus pandai juga bersosialisasi terhadap dunia luar, terhadap orang-orang, terhadap tetangga, baik itu keluarga maupun orang lain. Kita harus pandai untuk bersosialisasi terhadap orang-orang. Dengan munculnya banyak media membuat murid-murid memperbaharui apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui HP mereka. Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Kemudian yaitu prestasi akademiknya yang menurun. Penggunaan HP atau gadget tidak dapat menyebabkan prestasi akademik menurun. Salah satunya penyebabnya karena mereka tidak dapat mengingat dan menangkap informasi yang diberikan pada proses belajar mengajar, teman-teman sekalian. Kurangnya berempati dengan lingkungan sekitar. Untuk orang-orang yang sudah kecanduan gadget ataupun HP akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan orang lain yang terjadi di sekitar mereka karena sudah asik dengan gadget mereka atau HP mereka. Misalnya di saat mereka ada acara pertemuan dengan keluarga atau teman-teman, tidak sedikit malah asik menunduk dan bermain HP ketimbang saling bertukar kabar atau berita dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian yaitu meningkatkan level kecemasan dan depresi. Di poin selanjutnya itu resiko penyalahgunaan HP atau gadget. Begini mudahnya mengakses internet melalui HP atau gadget jika disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses oleh para pelajar, yang kemudian mengganggu kesehatan. Gadget ini mungkin sebagian orang tidak tahu bahwa gadget juga sangat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan, teman-teman sekalian. Penggunaan gadget yang sangat berlebihan mengganggu kesehatan penggunanya. Misalnya terganggunya kesehatan mata mereka dan kurangnya waktu tidur mereka karena menggunakan gadget sampai larut malam, mengurangi daya tangkap dan daya ingat. Dalam penggunaan gadget yang berlebihan, daya ingat dan daya tangkap seseorang itu pasti sangat berpengaruh ya. Kemudian tindak kecurangan, mudahnya menggunakan HP atau gadget bisa membuka kesempatan bagi murid-murid untuk melakukan tindakan kecurangan saat ujian, baik menyontek dengan mengakses internet dan berbagai jawaban dengan teman-teman melalui media komunikasi. Tindakan mencontek biasa terjadi karena murid-murid yang sangat malas belajar yang mengakibatkan terlalu asik bermain game dengan HP mereka, buat mereka malas-malasan untuk belajar. Adapun pihak-pihak yang sangat penting pada kasus ini, siapa sih? Yaitu pertama pastinya orang tua. Orang tua itu sangat penting dalam menjaga dan memberitahukan anak-anaknya bahwa kecanduan gadget ini atau penggunaan gadget secara berlebihan itu sangat tidak baik ya. Kemudian yaitu teman-teman sebaya, lingkungan rumah ataupun sekolah. Kemudian yaitu dan yang paling utama pasti guru. Guru itu harus mengajarkan bahwa muridnya itu jangan terlalu untuk menggunakan gadget secara berlebihan. Bisa menggunakan gadget tetapi dalam waktu dan batas yang telah diberikan. Konsep terkait dengan ini yaitu
Berdasarkan penelitian, beberapa hal yang diperbaiki dalam hal pendidikan melalui gadget yang melibatkan langsung anak untuk menghindari hal-hal negatif untuk penyalahgunaan gadget atau HP terhadap anak-anak. Perlunya fitur-fitur pendidikan yang terkait dengan pembelajaran dan gadget terhadap anak-anak. Perlunya pembelajaran dan pemblokiran terhadap situs-situs yang membawa dampak negatif terhadap anak, utamanya situs-situs kekerasan dan pornografi yang memberikan dampak psikologi yang buruk terhadap perkembangan anak. Perlunya bimbingan orang tua, guru, dan lingkungan untuk mengawasi aktivitas anak selama menggunakan gadget atau HP dan tidak mengganggu pelajaran dan juga perkembangannya. Posisi saya dalam studi kasus ini, yaitu saya sebagai calon pendidik, saya melihat keadaan dan kondisi yang terjadi sekarang ini sangat memprihatinkan ya teman-teman sekalian, karena hampir semua pelajar sudah menggunakan gadget, apalagi kemarin adanya COVID-19 yang mengharuskan pelajar menggunakan gadget untuk belajar tanpa memandang umur, dari SD sampai perguruan tinggi. Walaupun kita tahu secara bersama bahwa tingkat SD sebenarnya belum layak untuk menggunakan gadget atau HP. Solusi yang saya berikan yaitu pada studi ini, studi kasus yang saya angkat, yaitu adanya sosialisasi dari pemangku kepentingan, dalam hal ini keluarga, orang tua, guru, masyarakat, yang terkait larangan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada gadget pelajar yang dapat merusak moral peserta didik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada studi kasus yang saya angkat, yaitu pengaruh negatif kecanduan gadget pada dunia pendidikan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.